Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali ya ibu-ibu ya pada pertemuan P2K2 kita hari ini. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai modul 5, yaitu modul kesejahteraan sosial. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang perlindungan terhadap lanjut usia. Ya, apa itu lanjut usia? Lanjut usia menurut PKH itu adalah yang berumur 70 tahun ke atas. Ya, kategori lanjut usia yang mendapatkan bantuan PKH itu adalah lansia yang umurnya 70 tahun ke atas. Nah, mengapa kita harus peduli kepada lansia? Ya, karena lansia itu ibu-ibu sudah memiliki banyak persoalan atau kondisi permasalahan. Yang pertama dari sisi fisik, ya dari sisi fisik. Permasalahan yang dialami lansia itu tentu saja fisiknya mulai kurang mendengar, kurang melihat, kemudian juga jalan sudah susah, ya, jadi organ-organ fisiknya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita harus memperhatikan lansia. Kemudian yang kedua adalah psikososial, artinya antara hubungan dirinya dengan orang lain. Nah, lansia ini biasanya muncul depresi. Jadi dia suka gampang stres, ya, gampang agresif dan marah-marah. Kemudian juga ada mungkin yang kesepian karena harus hidup sendiri. Ya, kemudian lansia juga takut penyakit. Nah, kemudian lansia itu cenderung diam di rumah, gerakannya lamban dan susah pergi jauh, ya. Mungkin juga karena fungsi dari organ-organ fisiknya yang sudah tidak berfungsi baik. Tentu lansia sangat jauh berbeda dengan kita yang umur 20-30 tahun yang masih kuat, masih punya banyak impian. Kalau lansia tentu gerakannya sudah terbatas dan dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang dilakukan ketika dia masih berumur 20-30 tahun. Kemudian lanjut usia juga secara spiritual biasanya sudah jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, dan banyak berpikir negatif. Ya, jadi lansia itu sering seperti itu. Kemudian dia tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua harus memakai alat bantu. Ya, tentu saja kalau sudah memakai alat bantu tentu aktivitasnya sudah mulai terbatas. Ya. Kemudian lansia juga kurang mau berbagi dengan orang lain. Istilahnya sifat sensitif dan egoisnya sudah lebih tinggi lansia itu. Kemudian selalu menunjukkan superpowernya dan menganggap dirinya selalu benar. Ya, jadi kalau ketemu dengan lansia yang keras kepala, memang sudah seperti itu. Ya, kenapa kita perlu memperlakukan lansia dengan baik? Karena memang lansia itu butuh perlakuan yang baik dari kita, karena mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatannya sehari-hari memerlukan bantuan dari yang lebih muda. Tentu dia sudah tidak bisa melakukannya sendiri saja, ya. Jadi kita harus memberikan memberikan perhatian yang lebih kepada lansia, karena dalam melakukan kegiatan sehari-hari tentu dia tidak bisa lagi sebebas atau selincah di saat umurnya masih muda, ya. Lansia kalau sudah kurang penglihatan, tentu hal-hal yang tadinya bisa dia lakukan sendiri kemudian dia butuh bantuan orang lain. Jadi kita perlu mempedulikan lansia itu, ya ibu-ibu, ya. Ya, jadi kalau kita kebetulan bertemu dengan lansia di fasilitas publik, ya di mana saja, jangan sungkan untuk memberikan bantuannya, karena tentu lansia akan sangat berterima kasih dengan bantuan-bantuan sederhana yang kita berikan.
karena tentu saja mereka sangat membutuhkannya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu ya, materi yang bisa saya bawakan hari ini tentang lansia. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di kesehariannya kita. Jangan lupa lansia itu juga bagian dari kita. Kemudian lansia itu adalah gambaran kita di masa depan. Ketika kita memperlakukan lansia dengan baik, semoga juga di masa tua kita nanti kita akan mendapat perlakuan yang baik juga dari lingkungan sekitar kita. Ingat, jangan memperlakukan lansia dengan tidak baik, karena itu sungguh sesuatu yang tidak baik ya. Jadi demikian ibu-ibu, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.